Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan untuk dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah Jumat sore pukul 17.05 sore ya. Jumpa lagi kita di acara Live Interaktif Ekonomi Islam. Live Interaktif Ekonomi Islam ini masuk ke episode 38, Masya Allah. Alhamdulillah Allah langgengkan insya Allah acara ini. Dan acara ini tentunya juga diasuh oleh Dr. Ustazuna Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah begitu ya. Baiklah, acara ini juga alhamdulillah juga nih berkali-kali alhamdulillah dirilai oleh radio-radio anggota Artvisi. Saya bacakan ya, radio apa saja. Pertama Radio Binbas Yogyakarta, berikutnya Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Kita FM Cirebon, lantas Radio MD FM Probolinggo, Radio Albina AM Bekasi, berikutnya Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, dan Radio Tuah FM Riau. Nah, itulah 9 radio yang merilai acara ini. Ya, habis ini saya harus lapor ini, Ustadz Erwandi live, ayo relay. Nah, seperti itu kira-kira ya. Baiklah, sekarang saatnya kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Kayak agak lain sore ini Ustaz. Kayak lelah atau gimana Ustaz? Kayak capean atau gimana Ustaz? Anda perhatiin banget ya pokoknya. belum istirahat, belum cukup istirahat atau ada kurang istirahat atau gimana? Aduh, Masya Allah. Insya Allah kami semua di sini berdoa insya Allah antum bisa sukses dengan apa yang sedang diupayakannya. Kami juga dengar antum sedang menuju ke jenjang yang berikutnya dalam keilmuannya. Semoga Allah mudahkan semudah-mudahnya dan bermanfaat ilmunya untuk semua yang membutuhkannya. Terutama kita di sini, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, ini bolehkah kita langsung menuju ini? Ya, Ustaz, antum bagaimana nih? Langsung ada bunyi telepon Ustaz, Masya Allah. Boleh kita langsung angkat? Silakan. Alhamdulillah. Baiklah, kita sapa nih pemirsanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya hafal ini siapa ini. Iya, hamba Allah di Bogor betul? Alhamdulillah dari Bogor Pak Ustadz. Iya, siap. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Insya Allah ada Pak. Boleh, siap. Monggo, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Salam terbarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dalam kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin. Allahumma amin. Amin. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz berkenaan dengan pertanyaan Ana yang sebelumnya Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang Pak Ustadz sudah sarankan, sudah Ana lakukan. Yang pernah Ana pertanyakan tentang peninggalan orang tua Ana yang diberikan sama ibu, dan ibu menghibahkan, ibu nyampaikan sama Ana, mama Ana sampaikan pada anak-anak yang lain bahwa ini tempat buat Ana. Nah, kan kalau saran Pak Ustadz kemarin, karena hibahan karena ini termasuk hibah, maka dari mama sama Ana nggak sah karena tidak adil kepada yang lain. Dan Ana alhamdulillah sudah Ana laksanakan saran Pak Ustadz, Ana kumpulkan semua keluarga, Ana sampaikan begitu ABCD Ana sampaikan, dan akhirnya Ana berikan kepada mereka sejumlah uang sesuai dengan apa kesepakatan yang ada, dan laki-laki dibanding perempuan akhirnya separuh dibanding laki-laki gitu Pak Ustadz. Nah, yang Ana mau tanyakan, ternyata Pak Ustadz di antara saudara-saudara ini ada yang nggak mau nerima Pak Ustadz, dalam artian dia nggak mau nerima, katanya ini udah mutlak punya ente kayak gitu. Nah, ini bagi Ana gimana Pak Ustadz, sedangkan Ana meyakini bahwa itu yang Pak Ustadz jelasin bahwa itu termasuk hibah. Nah, ini kalau umpama tetap bersikeras saudara ini nggak mau nerima uang, nah uang kedudukan uang ini untuk Ana bagaimana Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua,
eh, apa namanya, tempat yang Anda dapatkan selain tempat yang dimasalahkan ini. Nah, ini kedudukannya gimana ya Pak Ustadz ya, dalam artian sewaktu Abah Ana masih ada Pak Ustadz, apa ini juga termasuk seperti hal yang Ana masalahkan ini, perkarakan ini, apa emang cuman ini aja yang masalah? Jadi selain dari itu adik didapatkan harta yang lain setelah Abah Ana meninggal. Itu aja Pak Ustadz. Kalau kurang jelas Pak Ustadz boleh tanya sama anak. Ya. Ya. Mengenai yang tadi saudara Anda tak mau menerima, pegang aja uangnya dulu sampai dia mau menerima. Oh gitu. Sam- Bagaimana Bapak di Bogor? Ya. Nah, Sampai berapa lama Pak Ustadz boleh anak pegang Pak Ustadz? Ya, sampai setahun. Kalau qadarullah Pak Ustadz dia tetap tidak mau menerima, itu gimana Pak Ustadz? Dia tidak mau menerimanya, dia ikhlaskan atau marah atau kenapa? Kalau cerita marah enggak, cuman dia bersikeras kalau itu tetap kepemilikan anak, bukan. Ya udah, Anda bilang, anak udah ini milik saya hibahkan kepada Anda. Masa Anda mau terima hibah dari saudara? Ana udah sampaikan seperti itu Pak Ustadz, tapi dia tetap bersikeras, kata dia enggak, ini ente dapat susah apa segala macam, berat seperti kayak gitu. Tetap dia bersikeras nggak mau kayak gitu, dia nggak mau menerima. Kalau saudara-saudara yang lain tetap mau menerima Pak Ustadz. Ya udah, dia mau nggak mau menerima, diikhlaskan, udah berarti milik Anda. waduh. Masya Allah, Masya Allah. Allah halal Pak Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau tetap dia nggak mau menerima, tetap itu berarti kembali kepemilikan menjadi milik anak Pak Ustadz ya. Halal Pak Ustadz, digunakan sama anak halal ya. Insya Allah. Amin insya Allah. Nah terus yang kedua Pak Ustadz itu gimana Pak Ustadz, dari pertanyaan yang kedua Pak Ustadz? Itu dapat dari setelah orang tua Anda wafat. Jadi tetap didapatnya dari usaha yang tokohnya dimasalahin Pak Ustadz. Jadi tokohnya yang dimasalahin didapat dari yang Anda udah jelasin ya. Setelah tokohnya yang dimasalahin, setelah itu Anda masih dapat tempat yang lain dari hasil toko tadi, yang dimasalahin. Nah ini kondisinya pada satu orang tua anak itu masih ada. Oh gitu. Pertambahan dari yang harta sebelumnya. Ya Anda bagi lagi. Oh, anak bagi lagi Pak Ustadz. Iya. Setelah Anda ambil hak Anda, hak usaha Anda pengelolaan. Umpamanya angkanya semuanya 1 miliar. Ya. Hak pengelolaan umpamanya 40%, Anda ambil 400 juta. Yang 600 juta dibagi lagi. Dibagi lagi. Gitu. Ya. Iya. Jadi anak ulangnya Pak Ustadz, jadi penyelesaiannya seperti apa yang udah anak lakukan yang pertama Pak Ustadz ya. Jadi yang kedua juga penyelesaian dilakukan seperti itu setelah anak ambil hak anak, pengurusan anak di situ, terus baru anak selesaikan seperti penyelesaian yang pertama, begitu Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Kalau yang didapat setelah orang tua meninggal dari hasil toko tadi, itu nggak jadi masalah Pak Ustadz buat anak sama yang lainnya itu Pak Ustadz. Iya, udah nggak masalah, kan dibagi waris. Ya, nggak, maksudnya yang didapat setelah katakanlah dua tempatnya Pak Ustadz, dua yang diselesaikan, yang satu yang kata Pak Ustadz yang barusan. Nah setelah itu orang tua anak meninggal. Setelah orang tua anak meninggal, anak dapat tempat-tempat yang lain, dapat hasil dari usaha yang anak jalankan tadi. Nah itu nggak termasuk harta waris lagi Pak Ustadz ya. Enggak. Iya. Kan harta Anda naik banget. Meskipun itu semua takut Pak Ustadz lupa, meskipun itu semua udah diberikan sama abah anak sama ibu anak gitu ya Pak Ustadz ya. Karena udah sampaikan, jadi sebelum abah anak meninggal, abah anak udah sampaikan ini harta semua buat mama, seperti kayak gitu. Iya. Baik. Sudah cukup jelas atau bagaimana?
Bapak di Insya Allah Bogor? udah jelas Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah, Syukuran Masya Allah. Ustaz, syukuran Ya, jazakallah kami khair, berterima barakallahu kasih, fikum. kami juga berterima kasih, jazakallah khair Pak. Waalaikumsalam Bapak di warahmatullahi Bogor. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertelepon ke Fatwa TV, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fik Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak di Bogor paham apa yang disarankan oleh Ustaz Effandi. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Vera di Bintaro Ustaz. Menyangkut langsung pertanyaan seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Effandi. Berkaitan dengan video tanya jawab Ustaz Effandi, beliau udah lihat tanya jawab Ustaz, video Ustaz nih. Ada toko bayi yang menjual susu yang ada merek produk boykot tersebut, dan kebanyakan ibu-ibu bingung kalau harus mengganti susu anaknya, tidak langsung bisa cocok, kadang bisa sakit, misalnya diare atau bagaimana. Bagaimana, apakah pembeli berdosa bila tetap membeli susu yang di boykot tersebut untuk anak-anaknya? Syukran jazakallah khair. Iya. Begitu Ustaz. Susu anak Ustaz. Ya Allah barik fik. Berdosa tidak. Nah. Ya. Berdosa dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Cuman masalahnya orang khawatir orang menuduh Anda tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih berat. Itu perlu juga dipertimbangkan. Ya, enggak mungkin juga setiap Anda beli, Anda bilang ke orang, ini kalau anak saya nggak cocok kecuali yang ini ya, gitu. Iya, Ustaz, aduh. Ya. Iya. Dan tentu ini kesempatan baik bagi Anda untuk mengajarkan anak Anda susu yang lain. Oh ya, ini kesempatan ya, Ustaz ya? Iya, kesempatan. Kesempatan. Anda memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sisi lain Anda mengajarkan anak untuk mengkonsumsi susu lain. Karena kan nggak ada yang bisa memastikan bahwa susu itu terus ada. Iya, bisa jadi perusahaannya bangkrut ya. Jika namanya bangkrut perusahaannya, karena repot sendiri. Nggak minum susu. Itu lebih baik diajarkan dari sekarang, sehingga dia terbiasa minum susu bayi apa aja. Ya, kalau umpamanya susu ASI ibunya kurang, ya. Masya Allah. Kalau ASI ibunya cukup, tentu yang ngapain ditukar dengan susu formula. Iya, Ustaz. Seperti itu ya. Nah, itu Ibu Vera di Bintaro, seperti itu saja, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ya, Ibu Vera di Bintaro, saatnya dengan bukti cinta Ibu Vera kepada Rasulullah SAW. Nah, siapa tahu nanti insya Allah kasih jalan deh dengan susu yang cocok, sangat cocok juga seperti susu yang diboykot itu ya. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk Ustaz, kita sapa sekarang teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu siapa di mana? Dengan Umu Charles di Bekasi. Umu Charles di Bekasi. Betul. Fadal, silakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya Ustadz mengenai akad wakalah. Jika saya seorang supplier, lalu saya memiliki marketer, untuk pengiriman barang, apakah bisa menggunakan nama marketer di keterangan pengiriman, nama pengirim barangnya? Yang menanggung risiko siapa? Untuk langsung ke customer, ke pembeli, jadi pengirimannya Ustadz. Yang menanggung risiko siapa? Anda atau marketer? Saya. Kalau Anda tentu pakai nama Anda lah. Oh gitu. Ya iya, kalau pakai nama marketer tentu marketer yang dikejar. Kalau marketer dikejar berarti dia bukan wakalah. Karena wakalah dia hanya menjualkan saja, dia tidak menanggung risiko. Oh baik. Seperti barang tidak sampai atau barang cacat, dia nggak nanggung. Baik. Kalau lebih baik Anda katakan kepada dia, kamu jualkan saja, cari pembeli, suruh bertransaksi dengan saya, atau Anda tentukan harga dari Anda berapa, kasih kode belakang angka rupiahnya, umpamanya angka 3 atau 33 atau 311 atau dan segala macamnya. Saya tahu bahwa itu dari kamu, setiap yang belanja kepada saya dengan cara begitu, saya berikan fee kepada kamu sekian, atau berapa persen kamu naikkan dari harga yang dari saya. Oh gitu, baik Ustaz. Jadi kalau ditulis nama saya dan nama marketer gitu, atau garis miring nama marketer juga tetap nggak boleh Ustaz? Ya nggak apa-apa. Artinya di situ kan siapa yang bertanggung jawab? Anda yang nggak nyampai atau nyampai dalam keadaan rusak,
Iya. Ya, tentu yang dihubungi dia adalah marketer. Kalau di situ namanya dia. Oh ya. Padahal si wakil tidak boleh menanggung risiko. Ya, baik Ustaz. Ya, bagaimana Ibu? Insya Allah cukup jelas. Juga, baiklah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bu. Ya. Wa iyyakum Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah sudah menjawab Ibu Charles tadi. Berikutnya pertanyaan dari Yoki, Ustaz, Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Saya seorang teknisi elektronik. Saya seorang teknisi. Ketika saya servis barang elektronik milik orang, barangnya rusak. Pada saat itu barangnya rusak. Barang tersebut saya beli barang tersebut saya beli di toko dengan harga 30.000. Maksudnya mungkin ini spare partnya kayaknya. Terus saya bilang ke orangnya 75.000 Pak harganya. Apakah itu boleh? Kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika barang tersebut rusak, pelanggan servis tersebut bertanya, ganti barang ini berapa Pak? Terus saya jawab 35.000 Pak atau Bu. Padahal harganya di toko 35.000. Apakah ini boleh? Sama aja ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagaimana ini? Jadi dia ngambil bati di situ. Tergantung akad Anda dengan dia bagaimana. Oh gitu. Kalau akad Anda dengan dia, Pak, tolong Bapak beli sendiri di toko situ ada kok. Jalan sekian atau ini teleponnya. Ya, ini yang mau saya ganti itu ini barangnya. Ya. Nanti saya pasangkan, saya gantikan dengan yang baru. Kalau gitu selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu konsumen mengatakan, ya udah repot saya beli, udah kamu aja yang beliin. Kalau saya yang beliin, saya sifatnya nggak wakil, karena kalau wakil tidak boleh ngambil upah. Kalau pakai uang dia dahulu. Oh iya. Nanti termasuk menggabungkan akad pinjaman dengan akad upah. Ya udah kata Anda, saya beli dulu, ya untuk saya, bukan untuk Anda, sambil bersedia juga nanti kalau Anda nggak jadi pun nggak ada masalah, kata dia. Ya, nanti setelah sampai di saya barangnya sudah ada, saya hubungin. Jadi beli atau tidak ini, kalau jadi saya sepakati dengan harganya berapa, saya pasangkan dan berapa jasa pasangnya, bongkar pasangnya, seperti itu. Masya Allah, begitu ya. Oh iya ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, kehati-hatiannya Masya seperti itu ya Ustaz ya. Baiklah Bapak Yoki di Singkawang tadi sudah dijawab sama Ustaz Erwandi ya. Baiklah, ini ada penelpon masuk, kita sapa teleponnya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, Bapak siapa di mana nih? Dari Pekanbaru, Abdullah Pak. Masya Allah, Pak Abdullah Pekanbaru. Mau nanya Mas ya? Ya. Iya, Masya Allah. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah. Ini Ustaz, saya mau nanya tentang emas nih Ustaz. Ya. Iya. Jadi gini, dalam menghitung zakat perdagangan emas, kan berat emas kan dikalikan dengan harga penjualan emas 24 pada waktu hari haul itu. Di pedagang sendiri sebenarnya ada 3 macam harga penjualan Ustadz. Yang pertama kan harga spot internasional. Yang kedua harga sesama pedagang berlaku lokal. Yang ketiga harga pedagang ke konsumen. Nah, harga sesama pedagang ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibanding harga spot internasional. Kemudian harga ke konsumen tentu lebih di atas harga sesama pedagang. Harga pedagang ke konsumen pun pada masing-masing toko akan berbeda Ustaz. Nah, dalam hal ini kami menggunakan harga sesama pedagang untuk perhitungannya. Bisa seperti itu Ustaz. Dia kan zakatnya emas. Iya. Ya, tinggal dikeluarkan emas. Kenapa harga-harga? Nanti kan seperti yang ini uang. Apanya sebentar Pak Abdullah. Ya. Semuanya sekarang stok emas yang diperdagangkan ada berapa kilo?
taruhlah 10 kilo Ustaz. 10 kilo Ya. kali 40 berarti bagi 40 berarti berapa itu? Oh, 10 kilo. 10. 0,4 Iya betul. 400 gram. Iya. Iya. 400 gram kan ya? Ya. Oke. 10%. 2,5%-nya kan berarti 400 gram 2,5%-nya itu atau kali 2,5%. Ya. Sebentar, berapa? Namanya 400 gram. 400 gram? 10 Ya. kilo kali 2,5%. 10 kali kali 2,5% ya. 10 kilo kali 2,5. 25. Persen. Oh, persen ya. 0,25. 0,25 kilo berarti 250 gram Oh iya, siap, betul. ya. Dari 10 kilo. 250 gram. Keluarkan emas 250 gram, Ya. berikan kepada fakir miskin. Nggak pusing Anda lagi apa harga spot, harga antar pedagang, harga dengan konsumen. Udah Masya selesai. Allah, Ustadz Erwandi, Masya Allah. Nanti Iya. Ustaz, Ya, nanti kan ada uang dasar, uang modal yang ditentukan juga ke berat emas Ustaz. Anda kan zakatnya emas, Bapak. Iya. Paham? Maksudnya Ya udah, gini, emas yang disakatkan. oh gitu. Uang yang dikas, uang yang dalam bentuk tunai, Yang tunai uang. uang tunai diuangkan. Uang yang dikas ada umpamanya sebentar. Uang dikas ada umpamanya 100 juta. Keluarkan berarti 2,5 juta rupiah. Oh, Keluarkan 250 gram emas. Selesai kan? oh gitu. Oh gitu. Iya Ustaz. Kemudian Ustaz Iya. mengenai ada emas itu kan nanti kan kami ada menjual yang 22 karat, ada yang 24 karat. Nah, Ya, yang tadi kan emas kita katakan dirata-ratakan jadi 24 semuanya berapa? 10 kilo itu ada yang 24, ya, ada yang 23, ada yang 22, Iya, itu ada yang gimana tuh? 21, ada yang 20. ya, Kalau nanti yang 20 berapa kilo? Umpamanya 1 kilo. ya. Kemudian yang 21 berapa kilo? 3 kilo. Disatukan nanti dijadikan semuanya 24 karat. Berapa jadinya? Mungkin jadi 9,7 atau 9,5 kilogram. Ya. Jelas? Ya, jelas. Seperti itu. Oh gitu. Ya, jelas. Bagaimana? Alhamdulillah. Allahu khairan Ustaz. Wah, Sepertinya. iya. Allah Oh, barik. alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Abdullah. Jazakallah khair sudah telepon ke Fatwa TV. Jadi gitu Ustaz ya. Jadi yang 21 gram dijadiin 1 di total. 20 gram, 22 gram total. 24 total gitu Ustaz ya. Terus dikonversi ke 24 atau Yang 24 kan sudah jelas gramnya itu. iya, harganya udah jelas. Bukan harganya, gramnya. Gramnya ya udah, misalnya. Hanya yang 24 ada Emas 5 balok. 10 kilo. Iya, 10 kilo. Maaf, ada 5 kilo emas Iya, 5 batangan. kilo. Emas batangan. Nah, 24. emas yang lain yang pecahan juga, yang belantakan dan yang pecahan ada yang 23 sebanyak Iya, umpamanya 1 kilo. 1 kilo 23. Nah, terus. Ya itu kalau dikonversikan menjadi 24 kan nggak 1 kilo lagi dia. Oh iya benar, karena kan yang kadarnya kecil, lebih turun, kadarnya turun. Berarti mungkin 0,9 atau 0,8 gitu ya. Ya, Ya. kecuali dia keluarkan juga 2,5% dari yang 23 kilo, 23 karat. Iya, kalau nggak mau konversi begitu ya Ustaz ya. Ya. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, ya. Siap Pak Guru. Alhamdulillah. Ini sudah ada penelpon lagi Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Madura. Ibu, hamba Allah di Madura. Iya, Iya, silakan Ibu. Ustadz mau tanya, untuk zakat mal jika diberikan saudara untuk mengangsur atau melunasi KPR rumah, apa boleh? Karena gaji bulanan saudara cukup buat untuk kebutuhan sehari-hari saja, dan sangat ngepres sekali untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk angsuran rumah itu KPR syariah tanpa ada bunga, boleh nggak Ustadz diambilkan dari zakat mal untuk melunasinya? Kebutuhannya akan memiliki rumah sejauh mana, Ibu?
Ya kebutuhan pokok ya Ustadz ya. Kebutuhan pokok tempat tinggal Ibu, bukan beli rumah milik pribadi SHM, sertifikat hak milik. SHM. Saya ulangi. Yang kebutuhan pokok tempat tinggal, bukan memiliki rumah sendiri. Paham? Bisa dibedakan? Oh gitu Ustadz ya. Ya. Terus Yang tempat tinggal tadi bisa dia ngontrak, bisa numpang sama kakak, numpang sama mertua, numpang sama orang tua kalau belum mampu. Kalau sudah mampu silahkan beli. Tapi tadi kondisi keuangannya, gajinya pas-pasan, kemudian dia beli dengan cara tidak tunai. Ini kan tidak boleh membebankan dirinya dengan hutang. Padahal Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Oh, kalau gini Ustadz, di tengah perjalanan itu macet, angsurannya gimana Ustadz? Sekarang kan sudah terjadi kan ya. Iya sudah terjadi. Ya, suruh dia bertobat kepada Allah dahulu, bahwa dia sekarang telah melakukan kesalahan. Dan pihak bank syariah juga meloloskan permintaannya, padahal kondisi gajinya kan pas-pasan. Ini bukan KPR ya, apa tanpa riba Ustaz? Iya, tapi ke bank syariah atau developer? Iya. Apa boleh kita melunasi untuk ambilkan zakat mal ya Ustaz ya? Wallahu alam Ibu. Ya, kalau zakat Anda cukup untuk melunasinya, enggak apa-apa. Kalau enggak, sampaikan kepada dia, lebih baik dia jual, karena kalau tidak jadi beban selamanya bagi dia. Oh gitu. Berarti ini nggak boleh Ustaz ya? Misalnya anak untuk melunasi, ambilkan zakat mal untuk melunasi itu nggak boleh Ustaz? Boleh. Cukup nggak ada uang Anda untuk melunasinya? Insya Allah. Boleh kalau begitu. Dan rumah itu bagi dia ukurannya pas-pasan atau mewah bagi dia, atau pas-pasan sangat sederhana? Sangat sederhana, tidak apa-apa. Boleh Ustaz ya diambilkan ya zakat mal gitu Ustaz ya? Ya boleh, cuman nasihatkan adik Anda tadi itu bahwa seorang muslim tidak begini hidupnya. Ya, seorang muslim hidup dengan yang ada dulu Ustaz ya. Nasihatin, kemudian bayarkan sisa hutangnya. Jangan kasih uangnya, Anda yang langsung bayarkan. Nasihati dulu gitu. Iya. Sudah cukup Ustaz. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah, ini pertanyaan berikut Ustaz. Ibu Nia Kurniati Ustaz dari Banten di Serang. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Apakah saya berdosa jika saya tidak ikut membantu suami mencari nafkah? Penghasilan suami di bawah UMR tidak mencukupi bahkan untuk kebutuhan primer. Saya sudah berusaha membantu berjualan apa saja yang memang mampu saya lakukan, tapi selalu berujung sakit karena memang kondisi fisik saya lemah. Saya takut berdosa ya Ustadz, takut tidak maksimal ikhtiar sehingga anak saya pun tidak terpenuhi kebutuhannya, dan saya juga harus berhutang. Mohon nasihatnya Ustadz Erwandi. Ya Allah barik fiik. Tidak ada kewajiban istri membantu suaminya dalam mencari nafkah. Akan tetapi seorang istri yang baik tentu dia ikut merasakan apa yang dirasakan suaminya. Suaminya bahagia, tentu dia akan menjadi bahagia. Suaminya agak terhimpit hidupnya, tentu dia merasakan sesak, badannya tidak enak. Ya, maka mintalah kepada Allah agar Allah memudahkan rezeki keluarga Anda. Mungkin dari jalur suami, mungkin dari jalur Anda, atau mungkin dari jalur orang lain. Bagaimana kalau dari orang lain itu zakat umpamanya? Ya, seperti itu. Umpamanya pendapatan suami sudah maksimal di bawah UMR, umpamanya katakan 3 juta. Sedangkan pengeluaran anak-anak yang tidak bisa ditawar 5 juta. Berarti kan kurang 2 juta kan? Ini kalau Anda yang berzakat, boleh Anda terima 2 kali 12, 24 juta. Anda tetangga Anda yang berzakat umpamanya 10 juta, terima. Ada yang zakat lagi kemudian 7 juta, terima. Kemudian ada teman lama Anda dulu berzakat 7 juta, terima. Setelah itu haram Anda terima zakat lagi.
karena kebutuhan setahun sudah terpenuhi ini. Iya. Wah, Masya Ya, Allah. dan itu Baik. halal Anda terima zakat. Halal ya, Karena Ustaz, Anda ya? sudah bekerja maksimal dan memang Allah sempitkan hartanya. Dan suami pun sudah maksimal bekerja. Iya, Masya Allah. Ya. Baiklah Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ibu Nia Kurniati, Banten, Kota Serang, tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi. Baiklah, ini ada penelpon masuk, kita sapa teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Baik, Bapak Farhan di Padang, betul? Ya, betul. Baiklah, ada yang ditanyakan kepada Ustadz Irwandi? Saya mau menanyakan masalah muamalah. Bagaimana sebaiknya pola kerjasama kalau saya punya sebidang tanah, kemudian saya bekerjasama, katakanlah bagi hasil dengan si pengelola, apakah saya bisa mengeluarkan atau mengambil sewa tanah saya juga? Artinya hasil bersih itu apakah sewa tanah itu termasuk operasional gitu, Pak? Tidak boleh. Anda tinggal pilih mau sewakan tanah atau bagi hasil. Oh gitu, Ustaz. Ya. Jadi Kalau dua-duanya ya tidak boleh. berarti nanti sewa tanah saya tidak berhak mengutip, Ustaz, ya? Tidak. Dan konsekuensinya Anda bisa dapat besar dari sewa tanah, bisa jadi kecil daripada sewa tanah. Iya, iya. Tapi saya investasi dalam bentuk biaya operasional seperti pembelian bibit segala macam, itu kan nanti bisa dikeluarkan, ya, Ustaz, ya? Berarti, Ustaz. Dikeluarkan tidak, dinaikkan bagi hasil Anda. Berarti Anda tanah dengan bibit. Dia hanya mengelola saja. Tentu kalau biasanya dia mengelola umpamanya kalau bibit dari dia 2/3, beranda 1/3, sekarang dibalik. Anda 2/3, dia 1/3. Atau berapa saling redonya. Berarti nanti operasional dalam bentuk pembelian bibit, kemudian biaya obat-obatan segala macam, nggak saya keluarkan lagi, Ustaz, ya? Dalam bentuk penghitungan Ya, hasil tidak. bersih. Kalau Anda bentuknya kerjasama, tidak. Kalau Anda bentuknya sewa, iya seperti itu. Oh gitu, Ustaz, ya. Ya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, wa'alaikum Mas Farhan. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya kepada Bapak Farhan tadi ya. Baiklah, saat ini berikutnya pertanyaan dari Muhammad Ilham Sudrajat di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya kita mendaftar prakerja? Tapi pada saat daftar kita memakai data dari orang tua. Jadi kalau misalnya diterima atau dapat bantuan dari prakerja itu, kita yang pakai uang itu untuk belajar, merintis usaha dan sebagainya. Dan saya lakukan karena saya sudah beberapa kali mendaftar pakai data diri sendiri, selalu ditolak. Mohon nasihatnya Ustadz Irwandi. Ya, berbohong dalam Islam tidak boleh. Ya, ketika Anda ditolak, ya udah berarti Anda tidak berhak. Lalu orang lain dapat, ya sabar aja. Mungkin rezeki Anda dari cara yang lain jauh lebih banyak daripada orang lain. Jangan kemudian ditolaknya Anda berbuat dosa dengan cara menipu. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa la yazalu rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hindarilah kalian dari berdusta, karena berdusta itu mengantarkan kalian untuk berbuat durhaka, dan seseorang selalu dan durhaka mengantarkan kepada neraka, dan selalu seseorang berdusta sampai dia dituliskan namanya di sisi Allah sebagai pendusta. Bila sudah dicap pendusta, maka tidak ada lagi orang yang mau percaya dengan dia. Maka jangan pernah mau Anda berdusta. Kalau saja adab orang jahiliyah, Abu Sufyan ketika ditanya Heraklius, dia masih musuh Nabi SAW di waktu itu. Heraklius menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW yang mulai mendakwahkan dakwahnya. Ya, Abu Sufyan menjawab semua dengan jujur. Ya, kata dia, kalaulah aku dibenarkan, kalaulah posisiku membenarkan berdusta, aku berdusta. Tapi posisiku sebagai kepala suku, kepada tokoh orang terhormat, tidak membenarkan aku untuk berdusta. Ya, ini menghadapi musuh, ya, dan dia kafir, tidak berani berdusta. Ya.
kita Muslim. Tentu tidak boleh kita melakukan hal seperti tersebut, akhi. Ya. Bila ditutup rezeki dari satu pintu, akan Allah bukakan dari pintu yang lain jauh lebih banyak. Tentu bersabar saja. Sabar. Ya. Ya, baiklah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, alhamdulillah. Baiklah, ini pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Depok. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ana dahulu 20 tahun yang lalu kerja di bank konvensional. Pada saat jadi pegawai pernah salah dalam bekerja. Ada nasabah berlebih uang saat setor karena rasa takut kondisi buruk dalam bekerja ketika itu. Uang berlebih itu ana simpan sampai saat ini belum dikembalikan. Jumlahnya cukup lumayan Ustadz, 5 juta. Sekarang ana sudah hijrah dan khawatir membawa dosa jariah. Bagaimana sikap ana sekarang dengan uang berlebih yang dulu setelah diteliti bersama teman ana tahu pemilik uang tersebut. Ada 2 nasabah ya Ustadz. Satu tidak ketemu alamatnya dan yang satu lagi ada alamatnya. Bagaimana yang saya harus lakukan dengan uang ini? Yang alamatnya ketemu, berikan uangnya dia. Ya. Yang alamatnya tidak ketemu, sedekahkan untuk fakir miskin atas nama dia. Oh gitu ya. Yang penting ada namanya Ustadz ya, masih ketahui namanya gitu Ustadz ya. Ya, yang tadi kan ada yang Dicari satu ketemu, ada alamatnya bisa dicari. Iya. Ya. Walaupun nanti setelah dicari pun tidak ketemu dua-duanya, ya. Sedekahkan aja dua-duanya kepada fakir miskin atas nama pemiliknya. Ya. Anda tidak tahu mereka, tetapi Allah mengetahui mereka. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, baiklah. Barakallahu fikum Ustaz. Ini berikutnya dari Latansabillah, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ana izin bertanya, Ana sudah mengambil KPR tanpa riba dan denda. Setelah akad Ana merasa ada yang janggal. Marketing menjelaskan bahwa saya akad dengan bank. Kemudian developer menjual unit ke bank dengan tunai. Lalu kita beli dengan kepada bank secara kredit dengan harga 2 kali lipat dari harga cash selama 15 tahun. Lantas marketing perumahan berdalih mencarikan customer atau nasabah untuk KPR. Namun dilihat fungsinya bank tidak boleh sebagai penjual dan pembeli. Apakah masih ada riba di unsur ini ya Ustaz? Melihat fungsinya, maksud Anda fungsinya apa itu? Sampai di sini tidak jelaskan lebih detail Ustaz. Ya. Bank boleh bisa membeli dan menjual. Boleh membeli dan menjual. Ya. Bank syariah. Ya. Karena memang akan jual beli, merubah itu kan jual beli. Ya. Masya Allah. Boleh ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Baiklah, ini alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz. Di kebunnya berikutnya dari Aswandi di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Izin bertanya, apa hukum membeli e-book dari seseorang yang mengkopi dari buku aslinya yang diubah dalam bentuk PDF? Jazakumullah khairan. Anda pernah ada hasil pencurian berarti. Aduh, berat. Itu nggak boleh, akhi. Nggak boleh. Dia sudah mencuri hak orang lain dengan dia jadikan PDF. Iya. Kemudian Anda beli dari dia. Berarti Anda maling, Anda membeli dari maling. Kalau sudah terlanjur, Anda tahu penulisnya, minta keikhlasan dia. Kalau harus bayar uang, Anda bayarkan uang kepada dia. Kalau tidak menemukannya, ya buang aja buku e-book tadi. Ya buang aja ya. Padahal butuh ya. Mau gimana lagi dari mencuri ya Ustaz ya? Beda. Kalau ada buku-buku bahasa Arab itu kitab dalam bahasa Arab yang di PDF-kan oleh Maktabah Waqfiyah namanya, Pustaka Al-Waqfiyah. Itu mereka sudah ngurus izin hak ciptanya. Umpamanya saya punya buku Harta Haram. Kalau dia menjadikan ke PDF, dia beli ke saya. Ustaz, ini berapa ciptanya Ustaz? Saya beli, setelah itu saya berikan ke PDF, saya sumbangkan kepada kaum muslimin, silahkan pakai, silahkan baca. Tanpa ada biaya 1 sen pun juga. Umpamanya sepakat di angka tertentu. 100 juta cukup Ustaz, kata dia.
biasanya berapa Ki? Ya akhirnya cocok harga, udah. Ini menjadi hak dia yang PDF-nya ini dia mau bagi-bagikan boleh. Ya. Itu ada. Ya, tapi kalau mencuri tentu tidak boleh. Ya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Tapi kita bahasa Arab, kita bahasa Arab dalam bidang ilmu syar'i, ambil dari maktabah waqfiyah, download dari webnya, itu halal insyaallah. Waqfiyah. Waqfiyah kalau ini. Waqfiyah. Indonesianya WWWAQFEYA. Waqfiyah. Baiklah. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya dari Ivan Abrar, Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Nah, bismillah, assalamualaikum Ustadz Erwandi. Apa boleh kita membayar pajak ke negara? Apakah boleh kita membayar pajak ke negara, baik itu pajak tanah bangunan ataupun kendaraan, tetapi dari dana yang didapat dengan tidak sengaja, dalam kurung bunga bank, hasil dari bunga bank, atau honor yang dibagikan ke saya yang sebenarnya bukan hak saya? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wallahu a'lam. Kan pajak itu kegunaannya adalah untuk menggerakkan operasional negara, bagian dari kemaslahatan umum. Semoga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Semoga tidak mengapa Ustaz ya. Baiklah. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah Ustaz, Purbalingga, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Wandi, izin bertanya. Nomor 1, wah pakai nomor nih. Bagaimana hukum menjual knalpot motor atau mobil racing, mengingat begitu banyak pengrajin knalpot di Purbalingga dan mereka didukung Pemda setempat? Apa itu? Kemudian beberapa merek sudah ada yang terdaftar atau legalitas di hak kekayaan intelektual. Kedua, bagaimana hukumnya menjual kotoran dari peternakan ayam pedaging, dalam kurung setelah ayam dipanen, kurung tutup? Kebanyakan orang menyebut itu pupuk kandang karena kotoran ayam sudah bercampur dengan sekam padi untuk petani sayur atau tanaman hias. Syukron jazakallahu khairan. Yang kedua boleh. Oh gitu ya. Yang pupuk boleh. Kotoran hewan yang daging yang boleh dimakan. Yeah. Pendapat yang tepat dari pendapat para ulama, dia tidak najis, boleh diperjualbelikan. Yeah. Ya. Kemudian yang pertama tadi apa? Yang pertanyaan hukum menjual knalpot motor dan mobil racing. Yang jelas mengganggu atau tidak itu? Bunyinya memang pastinya gitu ya, begitu ya Ustaz. Namanya racing ya, pasti bunyinya mengganggu. Kalau Anda melihat mengganggu, tentu tidak baik, Anda tidak boleh Anda tapi jualkan. Didukung oleh Pemda setempat. Itu kan bukan hak Pemda. Oh iya. Telinga itu hak Pemda atau hak orang? Iya Ustaz. Iya enggak Ustaz, bukan. Telinga pemilik telinga. Polisi suara terkadang lebih berbahaya daripada polisi udara. Iya. Ya. Iya. Dan itu tidak ada hak Pemda. Hak Pemda itu dia berbuat untuk kemaslahatan rakyatnya. Iya. Kalau di sini memang ada yang termaslahat, yaitu sebagian kelompok yang membuat dan menjualkan. Tapi yang terdampak mendapat mudarat malah lebih banyak. Banyak, ya terdampak banyak masyarakat yang kebisingan dengan ya pasti banyak. Karena yang berbuat begitu di masyarakat paling nggak sampai 0, sekian %. Iya. Yang lain terzolimi dengan perbuatannya itu. Iya. Polusi dan telinga. Iya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz jawabannya. Ini berikutnya pertanyaan dari Adi Chandra di Kepulauan Belitung, Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Indonesia. Ustaz, Ana bertanya, Ana punya tetangga Ana buka toko kelontong dengan modal meminjam ke bank konvensional dalam kurung riba. Apa hukumnya Ana dan keluarga Ana belanja di toko tersebut? Anda belanja boleh pada asalnya, karena yang membuat riba adalah dia. Tapi kalau dalam rangka untuk mengajarkan dia, mendakwahi dia, tentu kan tidak enak kalau Anda belanja juga dari sana dan Anda nasihati dia. Ya. Maka itu lain halnya. Kalau masalah boleh dan tidaknya boleh. Tetapi bagian daripada hak tetangga Anda
mendapatkan nasihat dari Anda. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu jawabannya ya. Semoga bisa dipahami tadi Pak Haji Chandra. Berikutnya pertanyaan dari Mas namanya Afdol. Di Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Di kampung saya ada kepemilikan sawah yang merupakan milik bersama. Masing-masing pemilik mendapat hak garap bergiliran atas tanah tersebut. Masing-masing 1 tahun. Yang saya tanyakan, apakah boleh hak garap ini diperjualbelikan? Karena praktek seperti ini masyhur dilakukan di kampung saya. Nah, bagaimana ini dengan hukumnya? Boleh. Menjual itu bisa menjual barang atau hakul ikhtisas. Sekarang hak dia untuk menggarap. Ketika dia tidak mau menggarap, dia sewakan ke orang lain. Iya. Boleh. Seperti Ini hukum maknawiyah namanya. Oh ya, Masya Allah. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah. Yang dibahas oleh para ulama dahulu dinamakan dengan badal khulu. Iya. Badal khulu itu kalau Anda punya ruko di sebuah pasar, Iya. lalu kata Allah pasar terbakar, Iya. ya, Anda memang gedung Anda sudah habis, tapi Anda punya hak tapak. Hak tapak Anda itu mungkin harganya mahal, mungkin bisa sampai miliaran, tergantung posisi dan luasnya tanah Anda tadi, hak Anda tadi. Itu walaupun tanah bukan milik Anda, tapi hak tapak Anda itu boleh Anda jual. Iya. Hak giliran, misalnya giliran saya lagi sibuk, istri mau melahirkan, jadi saya jual aja deh ke tetangga misalnya gitu, boleh ya Ustaz ya, selama setahun sewain ya. Ya, baiklah, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, Muhammad Rianda di Kalimantan Barat, Pontianak. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Erwandi, mau bertanya nih, apakah boleh menyuap samsat untuk menebus BPKB dari mobil leasing yang bermasalah pada surat STNK-nya dan BPKB-nya? Karena ditipu oleh Om sendiri dikarenakan kemarin belum mengetahui hukum leasing, nggak tahu hukum leasing, tetapi mobil tersebut sudah cash dibayar dengan tunai sama dengan harga asli, kurang lebih seperti itu. Syukron jazakallahu khairan. Pada dasarnya memberi suap dan menerima suap adalah dosa yang terus mengancam pelakunya dalam neraka. Tapi sebagian para ulama berpendapat bila untuk menarik hak sendiri, untuk mendapatkan hak sendiri, untuk mengangkatkan kezaliman dari diri sendiri, tidak bisa kecuali dengan melakukan tadi, ya. Semoga Allah maafkan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah dengan pertanyaan dari Bapak Muhammad Rianda tadi tuntas sudah insyaallah di sore hari ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih jazakallah khair atas waktunya yang diluangkan untuk kami semua di sini, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Semoga Allah memberikan waktu yang leluasa sehingga bermanfaat untuk Ustaz Erwandi. Semoga pada pekan depan masih ada waktu untuk kami semua Ustaz ya. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Boleh kami tutup Ustaz acaranya? Betul, silakan. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, tuntas sudah acara sore hari ini, hari Jumat pukul 5 sore bersama Ustadz Erwandi, Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala di acara Live Ekonomi Islam. Sampai ketemu di pekan depan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.